Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Toibo TV di hari Senin tanggal 10 Juni 2024. Saudara-saudara, hari Jumat yang baru lalu tanggal 7 Juni dalam perjalanan ke Magetan untuk menengok 3 keponakan saya di pesantren Al-Fatah Temboro, saya melipir ke Yogyakarta. Di sana saya dan seorang teman di Jogja mendatangi kantor pusat dari PT Warung Steak Indonesia, pengelola atau pemilik merek dari Warung Steak and Shake yang berada di berbagai kota di tanah air, yang sementara seperti yang sudah pernah saya informasikan dalam berbagai video di sini, dari rujukannya adalah pernyataan Iqbal, tokoh yang dalam video bernama Iqbal, yang mengaku sebagai teman dari Jody Plotoseno dan Yusuf Mansur. Dan dari sumber-sumber yang saya bisa percaya mengatakan bahwa semua warung steak and shake itu master franchise-nya. Artinya yang boleh mengembangkan warung steak and shake seluruh Indonesia itu berada di tangan Jam'an Nurhotib Mansur atau Yusuf Mansur. Kemudian dalam pengembangannya Yusuf Mansur selalu membeli lahan tempat berdirinya warung steak and shake yang biasanya berada pada jalan-jalan utama di setiap kota. Nah, hari Jumat itu tanggal 1 Juni saya mendatangi kantor PT Warung Steak Indonesia yang berada di Jalan Nusa Indah, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Bermaksud saya mau mewawancarai manajer marketingnya yang bernama Pak Darwoto. Hanya saja karena Pak Darwoto pada hari Jumat itu tidak berada di tempat, maka saya tinggalkan surat permintaan untuk wawancara, juga pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sampaikan jika saya diterima. Dalam surat itu saya menyatakan bahwa saya akan datang bersama dengan 2 teman yang lain, satu sebagai kameramen dan fotografer. Saya menitipkan pertanyaan kepada permintaan untuk wawancara, dan pertanyaan-pertanyaannya ada sekitar 6 pertanyaan yang saya ajukan. Di antaranya saya mengajukan pertanyaan bahwa dalam banyak publikasi Yusuf Mansur tampil bersama Jody Plotoseno dan mengakui bahwa dia adalah pemilik dari Warung Steak and Shake. Apakah anggapan itu atau pernyataan itu betul? Juga saya bertanya bahwa berapa banyak outlet warung steak and shake yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Pertanyaan berikut yang saya ajukan adalah, apakah benar lahan tempat berdirinya warung steak and shake di berbagai kota itu sudah dibeli dan dimiliki oleh Yusuf Mansur secara pribadi? Surat yang saya sampaikan itu sudah saya konfirmasi ke bagian yang bersangkutan bahwa surat tersebut sudah diterima dan sudah disampaikan kepada Pak Darwoto. Sampai hari Senin ini jam 2 siang saya konfirmasi ulang, tapi dari pihak Warung Steak and Shake mengatakan bahwa Pak Darwoto belum memberikan jawaban apakah mau menerima saya untuk diwawancarai atau mau menjawab secara tertulis. Sampai video ini saya bikin hari Senin tanggal 10 Juni pukul 20 waktu Jakarta, belum ada konfirmasi lagi dari pihak Warung Steak and Shake. Apapun jawabannya, nanti saya akan berkabar terus di video ini. Saudara-saudara, berikutnya saya mau kabarkan di sini bahwa jangan lupa
selain dari berbagai macam investasi yang pernah dikumpulkan oleh Jam'an Nurudin Mansur, Yusuf Mansur, ada satu jenis investasi yang Yusuf Mansur masih bertanggung jawab di dalamnya, yakni investasi pembangunan Kondotel Moyafidi di Sleman, Yogyakarta. Saudara-saudara, lengkapnya mengenai apa dan bagaimana investasi Kondotel Moyafidi itu bisa saudara-saudara lihat pada video saya terdahulu yang saya share di sini pada bulan Februari lalu, yang berjudul Investasi Kondotel Moyafidi di Jogja, bagaimana Yusuf Mansur terlibat. Nanti bisa kita sama-sama melihat bagaimana investasi itu sesungguhnya. Saya kali ini hanya mau merilis sedikit bahwa investasi Kondotel Moyafidi itu digalang oleh PT Surya Mas Finandito, yang mana perusahaan ini adalah didirikan oleh dua tokoh terkenal di Jawa Tengah, yakni Ibu Haja Suryati, pemilik catering terkenal dan ruangan pertemuan dan gedung pertemuan Sarinah Graha Sarinah Fidi di KM 8 Jalan Raya Jogja Magelang, dan Pak Haryanto Suhardono, seorang pengusaha properti terkenal di Kota Solo. Kemudian ada juga teman Yusuf Mansur yang ikut di dalamnya, yakni Dias Arjun, pemilik CV Bintang Promosindo di Kota Solo. Yusuf Mansur diajak untuk ikut mengembangkan investasi ini. Kemudian Yusuf Mansur menyasar para pengguna VSI ketika itu tahun 2012 dan 2000 sampai tahun 2014. Kita tahu bahwa VSI adalah cikal bakal Paitren yang hari ini sudah bangkrut. Pada tahun 2016 saya bertemu dengan Pak Haryanto Suhardono di kantornya di Solo. Kemudian saya bertanya kepada beliau tentang investasi ini. Informasi yang saya dapatkan dari Pak Haryanto ketika itu bahwa uang yang terkumpul adalah 1,6 miliar dari sekitar 600 orang. Saudara-saudara, tahun 2000 karena investasi ini tidak berjalan, Kondotel Moyafidi tidak jadi dibangun, maka pada tahun 2015, awal tahun 2015, Yusuf Mansur kemudian mengumumkan bahwa investasi itu dialihkan ke Hotel City milik dia. Saudara-saudara, tahun 2017 bulan Juni, beberapa investor mempolisikan Yusuf Mansur dan pihak-pihak terkait lainnya di Polda Jawa Timur terkait investasi ini. Sayang dalam proses penyidikannya, Polda Jawa Timur kemudian meng-SP3-kan kasus ini berbagai macam alasan, diantaranya ya seperti biasa polisi menghentikan penyelidikan. Tapi seingat saya yang ketika itu mewakili para korban sebagai pelapor, seingat saya penyidik ketika itu mengatakan bahwa Ibu Suharyati, pemilik dari Graha Sarinah Fidi, yang juga pemilik dari salah satu pemilik dari PT Surya Mas Finandito, menurut penyidik beliau tidak bisa berkomunikasi sehingga beliau tidak bisa diminta keterangan. Itu adalah salah satu penyebab dari kasus ini di SP3-kan. Tetapi pada hari Jumat tanggal 7 Juni yang lalu, dalam kunjungan saya ke Graha Sarinah Fidi, di situ saya mendapatkan keterangan dari karyawan-karyawan Graha Sarinah Fidi bahwa Ibu Suryati walaupun sudah dalam usia yang tidak muda lagi, dalam keadaan sehat walafiat. Nanti dalam video berikut ini bisa kita dengarkan pernyataan dari karyawan-karyawan Ibu Suryati yang saya temui di lingkungan gedung Sarinah
Geraha Sarinah Fidi. Saudara-saudara, selain melaporkan ke Polda Jawa Timur pada bulan Juni tahun 2020, beberapa investor kondotel Maya Fidi juga memperdatakan Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun perkara itu berakhir dengan keputusan pengadilan bahwa masih ada pihak tergugat yang belum lengkap, sehingga sementara perkara itu di NO-kan dan diberi kesempatan kepada para penggugat untuk boleh menggugat sekali lagi. Saudara-saudara, dalam perkara itu sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang, Yusuf Mansur kemudian berseloroh di media. Salah satu media yang meminta tanggapan Yusuf Mansur soal perkara atau gugatan investor kondotel Maya Fidi di Tangerang itu adalah Kumparan News. Pada tanggal 5 Juni 2020 itu Kumparan menurunkan sebuah berita yang berjudul Ustadz Yusuf Mansur bicara soal gugatan 5 miliar. Mohon doanya, saya tak akan lari. 5 miliar itu adalah nilai gugatan dari beberapa investor kondotel Maya Fidi terhadap Yusuf Mansur dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Yang menarik dari pemberitaan itu, isi pemberitaan itu adalah pernyataan Yusuf Mansur yang saya garis bawahi di sini, di mana pada alinea kesekian ada pernyataan Yusuf Mansur yang kemudian ditulis oleh Kumparan. Begini bunyinya: Ustadz Yusuf Mansur memastikan saat ini berarti Juni tahun 2020 ya, seluruh perizinan pembangunan kondotel Maya Fidi di Yogyakarta dan Hotel City sudah lengkap. Seluruh perizinan pembangunan kondotel Maya Fidi di Yogyakarta dan Hotel City di Tangerang sudah lengkap. Menurut Yusuf Mansur, setelah pandemi virus corona, dirinya akan kembali melanjutkan pembangunan. Nah, kemudian saat ini kondotel pandemi virus corona sudah lama berakhir. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur ini? 4 tahun kemudian 4 tahun dari pernyataan Yusuf Mansur ini, kemudian setelah corona berakhir, saya hari Jumat kemarin tanggal 7 Juni mendatangi lokasi tempat berdirinya kondotel Maya Fidi di bagian belakang dari gedung Geraha Sarinah Fidi. Apa yang terjadi, saudara-saudara, nanti ikuti saja perbincangan saya dengan karyawan dari Ibu Suharyati, karyawan dari Geraha Sarinah Fidi yang saya rekam pada tanggal 7 Juni, Jumat 7 Juni yang baru lalu. Dari sini, saudara-saudara, dapat kita menilai apakah Yusuf Mansur itu adalah seorang yang pantas kita sematkan gelar Ustadz, apakah Yusuf Mansur itu pantas kita sematkan gelar ulama dan lain sebagainya. Sedangkan apa yang diungkapkan dia itu ternyata bernilai bohong sama sekali, setidaknya dari temuan yang saya lihat di Yogyakarta ini. Nah, saudara-saudara, saya kemudian pada hari ini kebetulan melewati Jalan Raya Kebayoran Lama, yang jalan itu sekarang berubah nama menjadi Jalan Bang Pitung. Di situ ada lagi warung Steak and Shake. Warung Steak and Shake di sini adalah satu dari 8 warung Steak and Shake yang berada di Jakarta. Jadi kalau kita merujuk kepada pernyataan Iqbal dan sumber yang saya bisa percaya bahwa Yusuf Mansur selalu membeli secara cash lokasi tempat berdirinya warung Steak and Shake, maka jumlah atau nilai investasi investor kondotel Maya Fidi yang hanya 1,6 miliar itu adalah hanya seujung kuku dari nilai aset yang dimiliki oleh Yusuf Mansur dari salah satu titik warung Steak and Shake yang berada di Jakarta ini.
Nanti bagaimana keadaannya saya sertakan juga dalam video saya berikut ini. Yusuf Mansur, jumlah investor Condotel Moya Vidi itu kurang lebih 600 orang dengan nilai tak sampai 2 miliar. Ini jumlah yang sangat kecil bila dibanding dengan salah satu nilai salah satu dari warung stick and shake yang Anda miliki. Pulangkan saja uang orang-orang itu. Saya yakin Anda dan PT Surya Mas Finandito masih menyimpan data-data para investor itu, sehingga dengan begitu Anda mudah untuk mengembalikan uang orang itu. Sampai nanti kalau PT Warung Stick Indonesia sudah menghubungi saya untuk mengklarifikasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, kemudian saya akan videokan di sini. Saudara-saudara, mudah-mudahan video saya berikut ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu pada video yang akan datang. Saya cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Saya berada di Jalan Raya Jogja Magelang, KM 8, tempat gedung Sarina Vidi berada. Lokasi yang oleh Yusuf Mansur dijanjikan akan mendirikan Condotel Moya Vidi. Nanti kita tengok ke belakang lokasi pasnya, lokasi tempatnya, atau lokasi tempatnya yang direncanakan berdiri Condotel Moya Vidi. Yusuf Mansur pernah janjikan bahwa setelah pandemi akan dibangun. Nanti kita lihat ada bekas-bekas pernah dibangun atau enggak, nanti saya akan laporkan di sini. Geraha Sarina Vidi. Gedung Geraha Sarina Vidi, ini lokasinya ya. Ini jalan umum ya. Ini belakangnya. Kalau memang pernah ada rencana pembangunan, maka ada bekas-bekas fondasi, bekas-bekas tiang pancang dan lain sebagainya. Ternyata di sini nggak ada. Dan Yusuf Mansur pernah bicara di Kumparan bahwa setelah pandemi semua perencanaan sudah super lengkap dan segera dibangun setelah pandemi berakhir. Sekarang pandemi sudah berakhir, mana ada? Kelihatan gitu. Ya ada. Kayaknya rencana aja nggak ada. Pak, udah lama kerja sini, Pak? Ya, Ada 10 tahun? Ada ya? Dulu katanya mau bangun gedung di sini, jadi Pak? oh nggak jadi. Nggak jadi? Kenapa Pak? Wah itu Nggak tahu ya? Urusan rasanya bos. yang punya. Saya sendiri kan cuma Tapi Bapak selama ini 10 tahun kerja di sini ada Pak? ada. Ada 10 tahun ya? Belum ada pembangunan apa? Oh belum, masih sawah ini. Sawah? Sampai sekarang belum ada? Belum. Ya ini tambah bangunan ini aja. Ini bangunan tahun berapa nih Pak? Kira-kira ya 10 tahun lah. 10 tahun ya? Iya. Jadi Bu Suryati yang rencana membangun hotel di sini Iya. nggak jadi ya Pak? Nggak jadi. Nggak ada ya Pak? Padahal ini sudah apa itu pondasi semua. Oh, Sudah pondasi semua. udah digali bikin fondasi? Sudah dibor sudah. Harusnya nggak jadi ya Pak? Katanya udah habis berapa lihat. Loh, itu bekasnya mana Pak? Di tanah, jadi nggak kelihatan. Oh, digali aja. Ditutup tanah itu. Itu tuh. Yang kerja itu siapa Pak? PT apa ya? Ini bekasnya ini. Oh, ini bekasnya. Bekas dinding. Oh. Yang kerja sama Pak Ustadz itu ya Pak? Iya. Oh. Ustadz siapa namanya Pak? Coba. Pak Ustadznya? Ustadznya itu banyak di sini. Hah? Sini gonta-ganti ustadz Pak. Jadi saya enggak. Bapak siapa namanya Pak? Saya Jumarno. Pak Jumarno. Pak Jumarno. Dengan Ibu Suryati ada hubungan? Oh enggak ada, Nggak saya ada. cuma karyawan. Oh, tapi pernah ketemu Bu Suryati?
Sering, kalau Sering. ada acara di sini pasti ada. Beliau masih sehat, Pak? Masih. Masih sehat, masih gagah gitu. Ya setua buare ya masih bisa jalan. Jalan, iya. Terakhir ketemu kapan, Pak? Bu Suryati? Terakhir kemarin ada mantan minggu kemarin. Minggu kemarin. Iya. Berarti tanggal ini kan tanggal 7 ya, Pak? Ya. Sekitar tanggal 1 gitu. Besok pergi ke sini hari Minggu. Oh, Ada mantan. ada manten. Iya. Jadi ketemu Bu Suryati minggu lalu ya. Iya. Masih jalan gitu ya, Pak. Masih. Oke, Pak. Mau beli, Pak? Hah? Iya. Yang Saya masuk gedung saya. rencana begitu, Bu, rencana. Iya. Tapi kan duitnya kan nggak ada. Wah ya mau beli. Insya Allah, Iya. insya Allah. Saya udah sebenarnya Udah boleh. udah purna di sini. Udah purna bakti. Ya, cuma Tapi bantu. masih berkarya. Ya, bantu gini aja, Bantu-bantu. nyapu-nyapu gitu. Gajinya pinter, Pak? Wah, 20 dari juta. sini 20 juta. Ngeri, Pak. Ngeri. Pak Jumarno, terima kasih banyak ya. Ya. Tapi waktu dikerjain fondasi itu Pak Jumarno tahu? Tahu, Tahu ya. tahu persis. Katanya mau bangun apa, Pak? Apa? Katanya mau bangun apa? Hotel. 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 Itu pekerjaannya ada setahun. Iya, kurang lebih. Kurang lebih ya. Tahun berapa sih, Pak, tepatnya itu, Pak? Setelah ini ya, setelah ini Oh. selesai terus Loh, ini tahun berapa? tahunnya saya lupa, Pak. Sekitar 20 tahun. 2 tahunan ya. Setelah ini selesai terus mau bangun hotel itu Iya. ya, Pak? Nggak jadi ya. Sayang ya, Pak. Pak Jumarno selamat bekerja. Ya. Sehat-sehat selalu. Ya, amin. Ketemu lagi. Bapak dari Jakarta. Jakarta. Oh iya. Ya, Maka ada tampang Wongsun juga, Pak. ya tampaknya Jakarta itu orang kaya. Oh. Ya. Pak Jumarno. Gak ada orang kaya Jakarta, aku kesini miskin gak ada. Kaya semua. Oke. Pak Jumarno pamit, makasih banyak. Bu, Pak. Mati. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari Senin tanggal 10 Juni 2024 saya kebetulan lewat di Jalan Raya Kebayoran Lama yang kini sudah berubah namanya menjadi Jalan Bang Pitung. Di jalan utama di Kebayoran ini ada warung stick and shift juga yang luasnya saya yakin ini lebih dari 500 meter. Jadi kalau merujuk ke pernyataan Iqbal dan sumber yang bisa saya percaya bahwa lokasi warung stick and shift itu selalu dibeli oleh Yusuf Mansur secara cash, maka bisa kita bayangkan berapa uang yang dimiliki oleh Yusuf Mansur untuk mengeksekusi lokasi ini. Bolehlah kita bandingkan dengan uang investor Kondotel Moyavidi yang dikumpulkan oleh perusahaan yang pernah menjanjikan untuk mendirikan Kondotel Moyavidi bersama Yusuf Mansur.